Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Di mata kuliah Hapyo ini kita berusaha untuk belajar bagaimana berbicara di depan banyak orang mengenai suatu tema ya. Dan saya harap kalian bisa melihat Hapyo ini dengan sudut pandang yang lebih luas ya. Jadi nggak terbatas Hapyo itu harus pakai PPT gitu ya, nggak. Tapi kalian bisa bebas, mau kayak YouTuber juga boleh, kayak VTuber juga boleh, kayak ya pokoknya tampil lah ya di depan, pakai video juga boleh. Jadi nggak usah tanya lagi ya. Kayak YouTuber yang jalan-jalan gitu ya. Ini teman ada juga kemarin di kelas lain ya, itu bagus banget. Jadi ngajak jalan-jalan pakai MRT gitu ya, itu juga seru sih. Jadi nggak usah terbatas di HPU itu harus presentasi pakai PPT gitu ya, nggak juga ya. Jadi silakan kalian bisa berkreasi ya semaksimal mungkin, nikmatin ya prosesnya ya. Dan di sini juga bukan tempat menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian ya, jadi santai aja. Bahasa Jepangnya misalnya, aduh saya nggak pede sensei, nggak apa-apa, coba dulu aja ya. Kan di sini nggak perlu bikin naskah dari nol ya. Pakai naskah yang sudah ada, berdayakan yang sudah ada, dan kreatif dengan apa yang ada di sekitar kalian gitu ya. Jadi nggak usah mulai dari nol ya, susah banget kalau mulai dari nol. Terus saya ingatkan lagi bahwa mungkin ada dari kalian yang sebenarnya malunya tuh bukan malu sama saya, tapi malu sama teman-temannya kali ya, iya nggak sih? Nggak juga ya. Ya, untuk kalian yang merasa seperti itu ya, semoga dengan mata kuliah ini juga sebenarnya belajar gimana caranya mengatasi itu ya, supaya bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran yang lain yang tidak terpikirkan oleh saya, mohon kasih tahu. Jadi dengan menyampaikan kekhawatiran kalian itu juga sama sebuah proses pembelajaran ya, dan itu jadi feedback buat saya gitu, gimana caranya supaya bisa lebih baik lagi ya. Oke, hari ini sudah ada 4 orang ya yang akan presentasikan, 2 diantaranya pakai video. Ini juga mungkin jadi referensi buat teman-temannya. Nugraha udah selesai belum ininya videonya? Sebentar. Sudah sensei. Udah ya, Itu udah di belum di editannya pas baru bangun banget langsung edit sensei tadi. oh gitu. Gitu. Udah ada di GCR ya. Ya udah digeser sensei. Oke, saya lihat sekarang. Sorry. Oke. Ya, jadi dalam bentuk video juga sama sekali nggak masalah ya. Mungkin dengan ini ya jadi batu loncatan ya. Nanti supaya bisa live gitu. Maksudnya secara sinkron. Terus kemarin juga saya sampaikan sampel PPT punya saya yang judulnya tentang sumo dan tentang Jatinegara kalau nggak salah ya. Itu juga bisa dipakai ya kalau kalian bingung mau ngapain nih, udah pakai itu dulu aja, nggak apa-apa buat latihan gitu. Oke. Sebentar saya sambil unduh punyanya Nugraha ya. Oke. Sebelum kita mulai, dari 4 orang ini barangkali ada yang mau cerita dulu suka dukanya kemarin bikin presentasi atau video, silakan mau cerita. Suka-dukanya bingung aja sensei nyari judulnya sama tugas-tugas dari dosen-dosen yang lain masih Gitu banyak. ya. Oke, jadi bingung mau ngomongin apa gitu ya. Iya, Makasih. mungkin karena temanya terlalu luas gitu sensei. Oke, makasih Nugraha. Ya, baik, terima kasih Nugraha. Jadi ada juga kalian yang justru karena tidak ditentukan jadi bingung gitu ya. Oke, makasih banyak. Nah, kenapa saya tidak menentukan? Karena kalau misalnya saya menentukan temanya, kadang nanti tuh saya punya kekhawatiran juga, takut nanti monoton gitu loh ceritanya gitu ya. Jadi dan mungkin ada dari kalian juga yang dengan dibatasi jadi
susah juga geraknya gitu loh. Jadi sebenarnya dilema juga sih. Kemarin juga, tahun kemarin ya, saya juga dengar ada mahasiswa yang bilang hal yang sama sih sebenarnya. Tentuin aja sensei gitu ya. Oke. Tapi ya saya sebenarnya menyesuaikan sih, misalnya kalian pengennya di sini, coba deh saya pengen tahu yang maunya ditentuin tuh berapa orang temanya. Coba angkat tangan deh. Pengen tahu. Gak ada ya. Itu Ariel ganti-ganti cewek mulu. Sip. Ya jadi kalau misalnya ya, tapi gini, tapi ada lagi sih dasar kenapa saya nggak menentukan tema Hapyo ya. Kadang keputusan yang kalian buat di proses pembelajaran itu juga sebenarnya sangat penting ya, sangat berpengaruh ke proses belajar selanjutnya gitu. Jadi makanya saya silakan kalian mengambil keputusan sendiri gitu, mengambil tema apa gitu. Tapi misalnya kalaupun udah begitu pun udah nggak bisa lagi, nah silakan bilang aja, saya tentuin aja deh gitu. Jadi untuk yang kalian yang ingin temanya ditentukan, silakan bisa japri ke saya ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Nggak ada ya. Terus saya berharap juga dari teman-temannya yang lihat ya, yang nonton itu bisa mengapresiasi hasil kerja temannya ya, dengan mengomentari ya hasil terjemahan, hasil presentasinya, apapun bisa dikomentarin, misalnya videonya, terus bahasa Jepang yang digunakan, terus temanya ya, terus suaranya ya, bisa macam-macam. Jadi silakan mengapresiasi, karena mengapresiasi hasil kerja teman juga penting mengapresiasi. Kadang kita juga perlu apresiasi dari orang lain gitu. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan, saya lanjutkan saja dengan presentasi dari sebentar. Pertama dari Ahmad Fikri ada? Oke ya, jadi Ahmad Fikri hari ini saya yang presentasi munculkan itunya ya, presentasinya ya, PPT-nya ya. Oke, sebentar. Hai, shoushou omachi kudasai. Oke, sebentar. Oke, sebentar, agak lemot. Ya, kali ini Fikri tentang siapa tadi? Fikri ya? Iya ya. Ahmad Fikri Nugraha ya, namanya Nugraha juga. Oke, baik. Banyak yang sama sensei namanya. Oke. Semua. Ya, silakan, sudah saya munculkan, bisa mulai. Hai. Hai, domo, konnichiwa. Koku wa Fikri desu. Konnichiwa. Minna o genki desu ka? Zuden ya, watashi no ie de oame ga arimashita ne. Ikutsuka no mizu more ga ari, yokuchitsu mo shintsui shimaimashita. Sore wa taihen desu ne. みんな気をつけてね。はい、今日はガンプラについてお話してよろしくお願いします。はい、ではお願いします。始めましょう。みんなスライドお願いします。はい、皆さん、ガンプラを聞いたことがありますか？見たことがありますか？ガンプラは日本でとても人気がある趣味ですよ。若者と大人は今の時にそのよう
楽しんでいます。また、この国でも人気でしょ、皆さん。さあ、ガンプラは機動戦士ガンダムシリーズのロボットとか宇宙船とかモビルスーツなどを登場したプラモデルキットというものです。プラモデルキットは組み立てないプラスチック部品で構成されるスケールモデルです。つまり、プラモデルキットにはモデルを組み立てるのが私たちの仕事です。はい、写真を見てください。最初の写真はガンプラボックスを表します。そして真ん中の写真にはボックスの中身を表します。その中には組み立て説明書、プラスチックランナーおよびステッカーシートで構成されています。最後の写真には完成したモデルを表します。いいね。はい、次のスライドをお願いします。はい、プラモデルの組み立て、カスタマイズ、ペイントするはガンプラの楽しみですよ。また、写真からわかるように、これらのガンプラのカスタマイズの例です。さまざまな種類の美しいジオラマを作成して、モデルを表示することもできます。限界はみんなの想像力でしょ。はい、次のスライドをお願いします。そしてガンダムシリーズも多いありますね。ここで1970年から2015年までモビルスーツの外観はもっと異なります。例えば1970年の機動戦士ガンダムには特定のクラシックロボットスタイルがありますが、2007年の機動戦士ガンダム00はサイファイテーマを使用しています。2015年の機動戦士ガンダム鉄血のオーベンズが他のシリーズに比べるとリアルなデザインになっています。面白いですね、みんな。皆さん、どれが一番面白いと思いますか？私はオリジナルな2079年の機動戦士ガンダムが一番好きです。はい、次のスライドをお願いします。はい、ここには初のガンプラキットは1910年に採石されました。ここで見るようにガンプラが大幅に改良されました。古いモデルはちょっとおかしいでしょう。しかし最新のモデルはかっこいい。ボックスの扱い方も大幅に改善されました。はい、次のスライドをお願いします。次は多くの種類のガンプラが出ますね。ガンプラにはグレードと呼ばれるカテゴリーに分かれます。これらのグレードはモデルのスケールに住居しています。例えば100分の1スケールのモデルは実際のサイズの100分の1であることの意味です。進む前に短いビデオを見せたいです。次のスライドをお願いします。はい、これはガンダムが本物だったらこんな感じです。ビデオをお願いします。
ハイグレードは最も共通に購入されたガンプラです。サイズは110すみません144スケールです。約12センチ。値段は1000円から3000円です。そしてマスターグレードです。マスターグレードは大型モデル。スケールは100分1スケール約2000センチすみません20センチです。値段は3500円から10銭すみません10銭円です。そしてリアルグレードです。リアルグレードは多くのリリースはありません。それはサイズは144分1スケールです。約12センチです。そしてこのスケールのマスターグレードレベルの詳細を備えています。値段は2750円から4000円です。そしてパーフェクトグレードです。パーフェクトグレードは非常に大規模なモデル。サイズは60分1スケールです。約30センチ。これはすみません。これは限定リリース。値段は1080円から18,000円です。最後はメガサイズモデルです。メガサイズモデルは最大のガンプラスケール。サイズは48分1スケールです。約38センチ。これは限定リリースされたモデルは3つだけです。ちょっと少ないですよ。そしてマスターグレードやパーフェクトグレードに比べて詳細はあまりありません。そして値段は7020円から9000円です。はい。次のスライドお願いします。皆さん、写真を見てください。たくさんの種類があるでしょう。皆さん、値段も非常に高くなる可能性があります。でも、違いは明々白々です。はい、次のスライドをお願いします。さあ、今日はそれで終わります。ご清聴どうもありがとうございます。でも、最初に写真を見てください。これは高さ86センチ、幅50の最も最大のガンプラです。でも、何のグレードですか？はい、これで以上です。ありがとうございます。質問がありますか？はい, oke. Terima kasih Fikri. Hai. Sip. Silakan dari teman-temannya dulu. Ada komentar atau pertanyaan, silakan. Mute sebentar. Kenapa? Udah.
lomba pidato JF dialihin ke kita. Wih, hebat bener. Tobat. Ini aku mau nanya boleh? Tapi pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Boleh, Rifka-san. Dozo. Kalau apa? Yang kayak tadi tuh sama kayak Ultraman beda, sama nggak sih kak? Apa beda? Nah, beda tuh. Kalau Ultraman itu lebih mirip kayak Power Rangers. Oh, jadi beda ya? Ya, kalau Gundam itu lebih mirip robot. Kalau Ultraman itu kan orang beneran. Jadi raksasa. Oke kak, jadi apa kak? Kasih kak, soalnya kan satu era kan yang tadi. Iya, betul. Era-era animasi Jepang itu emang banyak mirip-mirip sih. Ya bulan 6 bulan Juni. Iya, makasih kak. Hai, terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Sakushoku Juni ada. Saya ada pertanyaan. Nah, ini ada. Hai, Ini Mary. ada. Hai, Mary Sandozo. Yang tangki Itu kadang saya lihat ya di yang auction atau Surugaya atau kayak Mandara kayak gitu, itu kan kadang kan ada bagian yang kayak khusus Saya tadi pusat udah minum budaya. Terus Panadol. kadang saya lihat seksi Kayaknya Gundam perlu tuh Panadol lagi. harganya bisa ngelewatin Antara senang, antara senang lumayan sama bingung. lumayan berapa sih di Indonesia? Pokoknya bisa ngelewatin 4 juta 5 juta gitu. Sedangkan kan kalau harga originalnya kan pas awal rilis nggak sampai segitu, itu kenapa ya bisa sampai segitunya? Apakah karena rare kah atau gimana? Kalau gitu iya sih, kemungkinan besar emang gara-gara langka. Terus toko-toko kayak Surugaya dan Mandara kayak itu, mereka kan jual barang second hand. Jadi itu mereka ngincer untung ya. Jadinya walaupun harga aslinya lebih murah, mereka ya main-mainin aja biar dapat untung. Ya, tapi emang alasan utama aja sih Ada si Pak Hideki yang jadi palingan gara-gara langka. mungkin bisa ini sama Pak Hideki gitu. maksud saya biarin aja Pak Hideki cari Baik, orang-orangnya tunggu saya pas. Nah, saya dipanggil ke sono suruh ini. Makan nasi cepat nggak mas kak? makanya tadi harusnya Pak Ali itu bilang Pak tahu Pak saya nyerah harusnya gitu Tadi Jisnya nanya, namanya Richard. nggak bisa begitu lah Bu. Habis Jisnya boleh saya tanya? Richard, Oh, Jisnya san. Ya, Pak. Oke, Jisnya san. Teman-teman yang lain Gundam yang paling kakak suka. Bu Riri juga pernah tuh, dia Oh, SPBJ tadi ini, kan dia itu di menyerahkan PPT SPBJ saya itu jelasin kepada seri Gundam yang paling saya suka itu ya original. kalau SPBD Kenapa saya suka? luas Jabodetabek Memang gara-gara pertama nonton Gundam itu dari situ ya. tinggal Ya, terima emang laporan atau kayak tinggal ada tunjuk-tunjuk emotional attachment dari anak-anak saya, jadi lebih suka series Gundam yang agak tua sih sebenarnya, tapi emang begitulah, emang dari kecil saya nonton itu, jadi lebih sukanya yang itu daripada yang series Gundam yang baru. Nah, begitu. Ya. Terima kasih. Silakan yang lain. Sufi mau nanya dong kak. Hai, dozo Sufisan. Iya, itu Gundam itu semacam kayak mainan buat, aduh, semacam kayak mainan anak cowok kecil kan ya kayak. Oh. Kikoemas kah? Ya, Kikoimasu. Ah, itu kayak semacam mainan robot-robotan buat anak cowok ya gitu ya, anak cowok yang kecil, anak kecil cowok itu yang buat beda sama robot-robotan lainnya apa kak? Soalnya Sufi sendiri juga kurang tahu sama Gundam ini. Beda yang paling utama ini
gunplay itu dibuat sendiri. Kalau mainan yang lain kan biasanya udah jadi, tinggal mainin sendiri itu. Nah, gunplay itu mirip kayak apa ya? Nggak apa-apa. Terus besok kemungkinan masih Tahu nggak kayak model pesawat-pesawatan atau kapal-kapalan yang dibikin sendiri? gitu. Jadi apa enggak Kayak puzzle besok gitu. ya? Iya, nggak apa-apa. Disusun sendiri gitu kak. Ya betul. Gunplay itu jadinya kita susun sendiri, dan mau kita apain boleh-boleh aja. Mau di custom, Oh gitu. mau dicat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf. Jadinya beda dengan mainan yang udah dibuat dari sananya. Gunplay itu kita bikin sendiri dari awal. Wow, melatih imajinasi berarti ya. Kalau ibu? Ya betul. Sesuai dengan imajinasi kita deh, bisa diapa-apain aja. Makasih kak. Arigatou gozaimasu kak. Arigatou gozaimasu. Ya, makasih Fikri, makasih teman-temannya. Silakan yang lain. Hai, pemindasan dozo. Saya dulu kan yang di slide pertama kalau nggak salah part kedua gitu kan mainannya itu memang di bagian-bagiannya itu kan bisa terus disusun sendiri kan ya, jadi mainannya itu maka Kak Fikri pernah ngebuatnya, terus kalau pernah nyelesainnya itu butuh waktu berapa lama? Pastilah. Kan ini hobi saya juga ya. Udah pernah buat beberapa sih. Nah, kalau kurun waktunya sih biasanya membutuhkan waktu 1 malam. Atau kalau modelnya kayak grade master grade itu yang lumayan besar, bisa 2 hari deh, 2 malam gitu. Tergantung sih kalau kita mau slow atau buru-buru. Tapi kalau rekomendasi saya, enjoy aja. Jadinya selagi kita membuat, lama-kelamaan kan hasilnya kelihatan tuh. Nah, satisfaction-nya itu menurut saya dari situ. Saya ada nanya dong ke Krisang. Boleh, Dozo Nugraha-san. Gundam kan ya, Iya tuh. dari kecil kan ada anime tuh Gundam tuh seriesnya banyak nih sampai sekarang nih, sampai yang Gundam Build Fighter terus segala macam sama Gundam Unicorn. Yo, Ini prefer kemana untuk menurut cerita Gundam sekarang apa cerita Gundam yang dulu? Menurut si Krisang gimana? kalau menurut saya sih gimana ya? Satu hal yang paling mencolok itu perbedaan Gundam sekarang sama Gundam dulu. Gundam dulu itu lebih mengarah ke, pokoknya Gundam dulu itu lebih serius deh, kayak membicarakan tentang peperangan. Nah, kalau series Gundam sekarang kayak yang Build Fighters yang tadi bilang itu lebih gimana ya, kid friendly atau senang-senang aja deh. Itu kan Build Fighters itu ceritanya tentang simulasi. Bagaimana kalau gunplay yang kita buat itu bisa diunggah ke virtual reality, terus kita jadi pilotnya sendiri, kan seru tuh. Jadinya anak-anak itu kan suka ngebayangin begitu, jadi tertarik kepada Gundam. Oke, arigatou gozaimasu. Hai, Minasan kalau mau lihat gunplay yang pernah saya buat, boleh. Kalau masih ya. Boleh. Boleh dong. Oke des, tunggu saya ambil dulu ya. Hai. Siap. Fajri kayaknya seneng banget Fajri. Beda. Satu sefrekuensi ya. Yang Beda nih, kalau buat perusahaan jangan ganda robot.
Mana kan? Ini nih yang pernah saya buat nih. Ini sih 2 atau 3 kit pertama yang pernah saya buat. Jadinya lebih agak awal-awal juga sih. Jadinya kan ini nih tadinya kan nggak begini nih. Saya bikin sendiri jadi bentuknya robot. Terus walaupun ini nggak saya cat atau customize, tetap aja bisa senang soalnya satu tangan doang sih misalnya bisa digerak-gerakin lah pokoknya. Jadi begitu kan, jadi pose-pose, di foto-foto, jadi bikin diorama misalnya. Pokoknya kesananya Cupra itu kita bikin sendiri sesuai dengan imajinasi kita. Itu cara masangnya pakai bor sama gitu-gituan juga apa? Pakai alat nih, pakai alat. Ada alatnya. Itu yang bisa berubah jadi nggak sih, pesawat, mobil gitu gak sih? Kita transformer. Sebenarnya ada loh gambar yang kita bikin sendiri terus bisa berubah. Itu lebih mahal ya? Lebih mahal dan lebih rumit. Jadinya harus hati-hati bikinnya biar nggak ada yang rusak. Jadinya saya ngeri juga buat begituan soalnya kan mahal juga. Iya. Udah lama ntar udah jadi nyesek. Iya. Ya. Oke, makasih. Ada lagi? Silakan. Oke ya, baik. Terima kasih. Sambil nunggu respon dari temennya yang lain. Fikri udah baik sekali ya presentasinya. Terus visualisasi PPT-nya juga sudah membuat kita lebih paham lagi ya. Skalanya juga jadi kelihatan beda-bedanya gitu ya. Udah bagus banget. Terus mungkin nanti perlu dipikirin lagi tentang pemilihan bahasanya. Mungkin ini Fikri saya nggak tahu bikin naskahnya gimana, cuman kadang kalau kita bikin naskah terlalu banyak juga kadang pusing juga sih sebenarnya ya. Jadi supaya kita bebannya jadi bisa diminimalisir, mungkin naskahnya juga sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi bisa lebih simple gitu ya, lebih punya. Tadi sebenarnya Fikri udah bagus banget ya, bisa udah mencoba berkomunikasi sama penonton atau pendengarnya. Hanya saja mungkin karena naskah yang panjang, jadi waktunya nggak cukup gitu ya mungkin ya. Jadi bagian itu sayang banget sih. Sip. Bagian itu sebenarnya udah bagus sih. Mungkin nanti bisa diakali dengan meminimalisir naskahnya gitu kali ya. Tapi udah bagus banget Fikri, makasih banyak ya. Sip. Baik, Motsukari-san. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan punya Nugraha video ya. Jadi tadi Nugraha juga, sekarang Nugraha lagi. Saya munculkan dulu videonya sebentar. Kemarin cuma misalkan videonya jelek atau apa, mau coba bagus. Bentar. Kan dicium. Bentar dulu. Oke, saya ya, apa sudah muncul? Sudah ya? Sudah. Tapi zoomnya udah mau habis. Kita itu dulu keluar dulu, terus nanti pakai balik lagi ya zoomnya. Hai, yoroshiku. Oke, kita lanjutkan ya. Videonya saya munculkan lagi.
Ya. Apa sudah bisa terlihat? Udah ya. Oke, sip sebentar. Konnichiwa minasan. Genki desu ka? Hajimemashite. Watashi wa Nokahari Hanaga desu. Kyou wa watashi wa Funa sushi o happyou shite imasu. Minasan, sushi shite imasu ne. Demo, Funa sushi shite imasu ka? Sushi wa nan desu ka? Saisho, sushi wa 2つタイプに分けられます。2つ目はこれです。早寿司。早寿司は平前寿司を代表とする寿司の一種であります。酢飯と寿司だれを使用する江戸の料理として広くかったです。炭は2つ目はちょっとね、大寿司。大寿司は煮魚を塩とペヤンで湯さまこさせた商品であります。現在の寿司は酢飯を用いるが、大寿司は湯さまこにより酸味を生じさせるもので、これが本来の寿司の形態であります。はい。寿司は滋賀県の旧料理です。この寿司は江戸時代からあらせられました。次はこの寿司はリンゴウナとリンゴウナを使います。リンゴウナとゴロウナは魚の種類です。インドネシアでこの魚はリンゴみたいだと思います。で、ちょっと次はこれ。この寿司の匂いは臭いです。なのでルールタス靴下です。でもね、はいはいはい。そして味はしょっぱいです。これはでもこの料理は日本酒についてこうなります。はい、以上です。それは私の発表です。ありがとうございます。Ya, oke, terima kasih. Silakan dari teman-temannya dulu. Tadi bacanya narezushi ya berarti ya. Ya. Terima kasih. Silakan dari teman-temannya dulu. Itu berarti ikannya diawetkan dulu gitu ya. Iya, nanti diawetkan dalam gentong dengan kayak garam sama nasi, jadi diawetkan sama setahun lebih. Oh, setahun. Berarti beda sama yang sushi yang biasa kita kenal ya. Kalau sushi yang biasa kan yang dari namanya Haya Sushi yang cuma pakai apa namanya cuka sama itu si are udah gitu.
Oke, makasih. Oke. Ada dari temannya yang berkomentar atau bertanya, silakan. Nugrahasang. Terus, はい、アレクサ。はいはい。その食べ物は日本の伝統的なですか？Atau makanan biasa gitu? Hai. Ini bisa bilang makanan otoritas daerah sih sebenarnya, kayak daerah Shiga Prefecture. Jadi sejarahnya kayak makanan khas daerah ini, bukan apa ya, jadi di Tokyo juga jarang ada, soalnya orang kota jarang suka yang bau-bau gini, jadinya beberapa orang sih mungkin nikmatinnya, cuman beberapa juga enggak. Itu makanya kita makan pakai apa jengkol aja sih di sini gitu. Arigatou gozaimasu. Hai. terima kasih. Ada lagi, silakan. Ada? Ya, oke, kalau dari saya tadi presentasinya udah baik banget ya. Visualisasinya juga jadi ngerti ternyata harus tadi dikasih apa dulu gitu ya. Tadi kayak garam gitu ya. Oke. Garam gitu. Ya. Terus cuman apa ya? Suaranya kenapa tuh Nugraha? Kecil kayaknya ya. Mic saya agak rusak nanti. Oh, Kita juga ngertiin juga pas kayak subuh-subuh ini juga agak hilang suara gitu. Oke. Sip iya. Jadi bisik-bisik ya. Oke, makasih. Tapi nggak apa. Sip nggak apa-apa. Makasih ya. Ya mungkin nanti semoga kendalanya bisa diatasi ya untuk selanjutnya. Makasih banyak Nugraha, makasih ya. Baik. Arigatou gozaimasu. Sekali sama des. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya dari Alif ya. Alif juga ini video. Sebentar saya munculkan dulu. Sebentar. Tapi kalau isinya sih udah bener ya. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Oke, sebentar. Ya, apa sudah bisa dilihat? Hai desu. Oke, kita mulai ya. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Arif desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oh iya Bu, makasih Bu. 最初はイノミ。イノミは私の一番大好きラーメンです。なんかイノミは一番有名なラーメンのインドネシアです。そしてイノミの作り方も簡単です。インドとかさんわかりますね。なんかイノミのバリアントもたくさんあります。ラムとか外身とか、そしてリンメとかアヤングブレックですね。でも私の好きなインドミのバリアントは2つあります。1つはディルミです。ディルミの味は美味しくて辛いです。なんかディルミのはアヤンみたいですね。そして2つは外身です。なんか外身は美味しくて酸っぱいですね。あとね、値段のインドミは安いですね。インドミはどこでも買えるね。アルファマルとかイヌマルとかあるんです。
最初は犬になったようです。なんかお腹が空いた時、お金を少ない時、私はいつも飲みを買うこともありますね。はい、以上ですね。先生と皆さんもすみませんね。なんか私の部分はとても短いですね。でも聞いてくれてありがとうございます。Ya, oke, terima kasih. Presentasinya hari Rabu. Sip, sip. Sebelum hari Rabu, entah itu hari Senin atau hari Selasa, kami mohon bantuannya untuk mengirimkan datanya. Oke. はいはい。 Pakai avatar gitu ya, itu bisa pakai apa itu ya? Di Android sih ada. Oh, ada di Android ya. はい。 Oh, itu bikinnya pakai HP berarti. Ah, Oh, keren, keren, keren. Sip, sip, makasih. Silakan dari teman-temannya dulu. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting datanya kami terima. Iya, yang penting datanya kami terima. Oke, Yang katanya silakan. hai. Hari Rabu, Bu, ya. Belum hari Rabu. istri Kak Alif ya, Kak Alif kalau makan Indomie itu misal dari, kan ada tuh ada yang kayak 1 minggu makan 1 kali aja, terus kalau sehari makan 1 kali berapa kali itu ada aturan makannya nggak kalau Kak Alif sendiri? Kalau saya sendiri tergantung. Kalau lagi pengen ya bisa sehari 2 kali atau seminggu bisa 4 kali mungkin. Apalagi kalau dulu pas ngekos tuh, aduh, makanan paling murah sih gitu. Ada adik-adik sama Hai, arigatou gozaimasu. Silakan yang lain. aku mau tanya. Hai, dodo. Kan aku pernah dengar bumbu Indomie itu yang di Pulau Jawa sama yang di luar Pulau Jawa kan beda. Itu tahu nggak kenapa? Makasih. Kurang tahu deh kayaknya. Kurang tahu sih. Hah, ya udah. Kasih. Hai. Oh gitu ya, beda ya. Saya juga baru tahu. Sama. Kalau yang dulu pernah beli di Jepang. Nah itu emang cabenya pakai cabai bubuk. Tapi rasanya sih sama. Itu sama sensei kayak yang di luar Pulau Jawa. Oh, Di gitu. Sumatera katanya kayak gitu. Ya Kalimantan. Ya Kalimantan juga. Oh gitu. Berarti untuk keluar dari Pulau Jawa itu jadi beda gitu ya. Pakai sambalnya pedesnya itu yang bubuk itu. Cabai bubuk. Oke, ada lagi? Katanya enakan yang di luar Pulau Jawa. Gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih. Udah lama banget saya. Sama aja sih. Nggak begitu ini. Ada yang lain silakan. Tanya dong. Hai, dodo. Kan Indomie nih. Ya, suka dong Indomie berarti. Iyalah. Kerjaan. Sehari paling banyak makan berapa bungkus? Atau kadang-kadang 2 bungkus kali makan. Ai. Stop. Oke, sip. Oh iya, sama tahu ini dari tinggalnya Indomie dulu. Jadi Indomie sedikit aja. Enggak, suara saya panas, maaf. Mungkin dikit. Indomie seleraku. Ya, Boy.
Sip, sip. Ada lagi silakan. Aduh. Ini aku tanya lagi. Hai, hai, betul. Kan cinta Indomie ya selama itu apakah badan sehat-sehat aja? Apa pernah kenapa gitu gara-gara Indomie? Pernah itu Kenapa? asam lambungnya naik karena sehari 4 bungkus. Buset. Eh, Ketagihan itu ya namanya. iya. Arigato. Hai, itu. Silakan yang Mau lain. nanya dong, Hai, Dodo. kakak kenapa suka banget sebegitu sukanya sama Indomie ini? Padahal kan itu juga kalau too much gitu kan bisa bikin penyakit juga, namanya juga. Apalagi asam lambungnya kan udah naik ya, nggak maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Isi Ya. emang nggak baik. Kenapa kakak suka banget? Karena ini pertama murah, terus bikinnya juga gampang, terus pasti kosan juga ya gitu dah, makannya Indomie, Sarimi, Sarimi. Samyang, udah gitu. Hai, sorry. Samyang. Makasih kak. Itu Silakan yang lain. Kakak mau tanya, hai Dodo. kan Indomie itu variannya banyak banget ya, udah bermacam-macam banget. Menurut kakak atau kakak pernah cobain nggak yang rasanya nggak cocok gitu atau nggak enak? Ada yang spaghetti, Oh, yang sebagai spaghetti. Itu nggak enak, terlalu asin. Terlalu asin. Hai. Sip, sip. Hai. Ada juga yang bikin baju dari Indomie bungkusnya ya. Iya sensei, saya pernah waktu SMA. Namanya Putri Samboda. IG-nya. Itu ada di situ. Saya juga pernah sensei waktu SMA. Oh gitu. Waktu itu lagi ada classmate. Sip, sip. Oke ya. Ya, makasih. Siapa tadi? Nugraha ya. Oke, makasih Nugraha. Jadi Alif Sensei. iya Alif. Sorry, astagfirullah. Maaf. Aduh. Hai, saya jawab. Makasih Alif. Terus temanya ringan ya tentang Indomie tapi menarik sih. Jadi hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, itu juga menarik buat diangkat ya. Indomie, terus apa lagi kira-kira tuh? Indomie, apalagi tuh? Makanan sehari-hari juga bisa ya, bubur ayam gitu ya. Nasi goreng ya. Itu menurut saya menarik buat diangkat juga sih. Ya, jadi terus visualisasi PPT-nya juga udah bagus ya. Terus cuman tadi juga sama ya suaranya, mungkin kenapa tuh Alif suaranya kecil banget? Ini Sensei. Habis tipes boleh. Oh gitu. Oke. Iya, sip. Ya mungkin nanti biar yang dengar juga jadi semangat ya, mungkin bisa dikembangkan lagi suaranya. Sip, makasih Alif. Hai. Ya, oke. Terakhir dari Raffi ya. Raffi ini mau share screen sendiri atau saya ya? Lupa saya. Sensei aja. Oh, saya aja. Oke, sip. Bentar. Itu. Salah tuh kan. Salah pencet. Sebentar. Warna. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Ya, silakan.
はじめまして、ラフィです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はいお願いします今日は色について話したいと思います。次お願いします。まず色には意味がありますよ。皆さんは知っていますか？はい。はいはい、次お願いします。じゃあ右から始めます。赤い、オレンジ、黄色、緑、青い、紫。次お願いします。茶色、ピンク、金色、白、黒い、灰色。はい、次お願いします。じゃあ赤いから始めます。赤いは愛だし、勇敢だし、真面目だし、不機嫌だし、強いことを象徴しています。はい、次お願いします。次はオレンジの意味。オレンジは幸せだし、精力的だし、真面目だし、神聖だし、温かいことを象徴しています。はい、次お願いします。次、黄色は野心だし、自信だし、幸せだし、精力的だし、楽しいことを象徴しています。はい、次お願いします。次は緑の意味。緑は平和だし、自然だし、豊かさだし、生活ことを象徴しています。はい、次お願いします。次、青いの意味。青いは平和だし、正直だし、上手だし、静かだし、悲しみことを象徴しています。はい、次お願いします。次は紫の意味。紫は絶対的だし、情熱だし、北国だし、魔王ことを象徴しています。はい、次お願いします。次は茶色は単純だし、静かだし、強いし、優しいことを象徴しています。はい、次お願いします。次、ピンクの意味。ピンクは愛だし、ロマンティックだし、幸せだし、女性だし、美しいことを象徴しています。はい、次お願いします。次、金色は豊かさだし、幸運だし、贅沢だし、結婚ことを象徴しています。はい、次お願いします。次は白は清潔だし、神聖だし、単純だし、
正直なことを尊重しています。はい、次お願いします。次は黒は真面目なだし強いし厳しいし仕事を尊重しています。はい、次お願いします。次は灰色は静かだし上手だし真面目なだしつまらないことを尊重しています。はい、次お願いします。はい、以上です。ありがとうございます。 Ya, terima kasih Raffi. Ya, oke, silakan dari teman-temannya dulu. Oke, mau nanya dong tentang Hai. Tadi tentang makan ya? Iya. Berarti ada tahu pelangi dong. Orang itu siapa ya? Kira-kira Tuhan. Kok Tuhan? Coba nyanyiin. Contoh. Ya baik. Belum Agung. Pelukismu Agung. Ayo nanti. Oh iya, mau warna merah tadi apa ya artinya? Bukannya merah. Apa? Merah. Warna merah di sini kan marah-marah tuh, berani gitu. Ya, ada arti lain nggak dari itu? Kekerasan bisa, sama mungkin kayak nggak sabaran, warna merah juga bisa. Arti dari warna merah. Ya, oke, makasih. Ada lagi? Silakan. Hai, Raffi-san. Ya. 色はたくさんありますね。なんか、ラビさんの色の好きなは何ですか？そして、どうですか？はい、ありがとうございます。私はオレンジが好きです。Apa ya, suka aja sih warna oranye, cerah gitu, bagus dipakai, maksudnya cocok mas apa aja gitu kalau pakai baju oranye. Hai, arigatou gozaimasu, Rabi-san. Ada lagi? Bisa mau nanya dong. Ya, dozo. Ini kan presentasi Raffi tentang warna itu, saya jadi keinget salah satu materi yang ada di semester 5, kita bicara tentang warna kamar atau warna ruangan. Katanya itu warna kamar yang cerah bikin nyaman, sebaliknya warna kamar yang hitam itu kayak bikin suram dan gimana ya, bikin pengen tidur gitu. Nah, menurut Raffi-san, warna kamar itu berpengaruh nggak tentang rasa kita berada di kamar itu? Terus kalau kamar Raffi-san itu menurut Raffi-san enaknya warna apa temboknya? Hai, arigatou gozaimasu. Menurut saya sih warna kamar itu berpengaruh ya, karena itu kan bisa mempengaruhi mood kita gitu. Kalau warna kamar saya tuh warna biru, jadi cerah, nggak terlalu cerah, maksudnya redup nggak terlalu redup, jadi kayak pas itu nyaman buat belajar, enak, nggak bikin ngantuk juga. Jadi apa ya, tenang lah gitu, damai kamarnya gitu. Setuju juga Raffi-san, kamar saya juga biru warnanya soalnya. Iya. Hai, arigatou gozaimasu. Hai.
Sip. Ada lagi, silakan. Oke. Linda mau tanya. Ya silakan. Aku pernah baca atau dengar gitu. Pokoknya kalau misalnya seseorang misalkan menyukai warna itu, apa iya juga bisa apa ya mempengaruhi kepribadian atau gimana? Benar. Pokoknya tentang warna itu, kalau misal aku suka warna hijau, jadi kayak arti warnanya itu berpengaruh juga ke kitanya, apa benar? Itu bisa juga sih berpengaruh. Soalnya dari beberapa hasil web sama survei yang udah saya baca itu, biasa warna-warna kesukaan kita itu hasil dari kayak kebiasaan kita gitu. Misalnya suka warna merah, mungkin jiwanya tuh kayak berani lah, nggak gampang takut, suka marah-marah juga mungkin gitu, berpengaruh sih. Arigatou gozaimasu. Nah, Ya, terima kasih. Oke ya, baik. Terima kasih Raffi ya. Dari saya tadi Raffi juga udah bisa merah itu artinya apa gitu, ada banyak dan ada gambarnya juga ya, jadi gampang dipahami ya. Makasih banyak. Terus banyak sekali warna yang dijelaskan di situ juga, itu informasi yang menarik, mungkin bisa jadi referensi buat temennya. Terus mungkin ininya ya, variasi, mungkin karena isinya juga hampir setiap slide sama, jadi mungkin Raffi juga bingung gimana cara ekspresi yang lainnya, bingung gitu ya, variasinya. Mungkin bisa juga dikali ya dengan berkomunikasi dengan ininya ya, mungkin nanti kapan gitu mungkin bisa ada ruang di situ buat ngobrol sama teman-temannya, kalian suka yang mana gitu, ini warna kalian atau bukan gitu ya, mungkin bisa ngobrol kayak gitu juga sih, bisa memanfaatkan. Atau kadang supaya kita bisa berkomunikasi itu, kita bisa bikin slide yang nggak sempurna gitu loh, jadi informasinya nggak perlu ditampilin semua, jadi kita bisa ngobrol juga, menurut kalian ini warna ini artinya apa coba gitu kan ya, bisa juga sebenarnya dimodifikasi seperti itu ya. Mungkin nanti kalau udah ada kesempatan lagi, nanti Raffi bisa berpikir sampai ke sana juga. Makasih Raffi ya. Hai, makasih Sensei masukannya. Ya, oke, baik. Ya, ini sudah 4 ya. Terima kasih banyak hari ini. Terus berarti mungkin tinggal 4 lagi ya. Kalau nggak salah, kalau saya lihat di Google Classroom yang belum dapat nilai itu ada 8. Hari ini udah 4, berarti ada 4 lagi. Silakan nanti berharap minggu depan bisa beres semua sih ya. Nah, nanti kalau ada yang berkendala ya, silakan bisa konsultasi dengan saya kapan aja, atau bisa berkonsultasi ke temennya juga, nggak apa-apa ya, santai aja. Terus yang saya perhatikan dari semua kelas Hapyo ya, ada juga beberapa ya mahasiswa yang mungkin memberdayakan naskah dari yang udah ada ya, itu sebenarnya oke aja, nggak apa-apa. Hanya saja kadang kita tuh juga perlu memperhatikan apakah semua itu perlu disampaikan atau enggak gitu. Jadi kadang kita juga perlu memikirkan apakah ini orang yang dengar atau orang yang lihat nih betah nggak nih, misalnya banyak nih berlama-lama gitu, itu juga perlu dipikirkan ya. Jadi nanti kedepannya silakan dipikirkan naskah-naskah slide yang saya demonstrasikan juga sebenarnya
nggak kompleks ya naskahnya, jadi sederhana banget. Mungkin bisa memikir untuk selanjutnya ya, bisa memikirkan. Kalau sekarang kan masih fokus ke pokoknya jadi dulu deh ya, nanti ke depannya bisa memikirkan perasaan yang mendengarkan atau yang melihat kita juga gitu ya. Oke, itu aja sih dari saya. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Apakah saya perlu hapyo juga? Enggak ya. Oke, baik. Kalau tidak ada dari kalian ya, sekali lagi hari ini makasih, udah bagus banget ya. Untuk minggu depan silakan dipersiapkan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.